Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, brother. Hari ini tanggal 15 Januari 2022. Yang digadang-gadang oleh semua pihak bahwa hari ini Pitup akan on. Setelah ditunggu-tunggu dari pagi sampai sekarang sore hari, ternyata tidak ada tanda-tanda ya bahwa Pitup akan on. Kalau kita lihat dari pitup.co, belum ada tanda-tanda, masih error 521. Kalau kita buka aplikasi Pitup, belum ada captcha yang keluar ya. Masih ada mayam seperti sedia kala. Dan kalau kita lihat website pptech.id juga tidak ada info sama sekali yang menandakan bahwa Pitup akan on hari ini. Dari 3 parameter tadi, dapat saya simpulkan bahwa Pitup tidak jadi on hari ini. Batal on, guys. Sekali lagi semua Pituber kecewa. Dan sebaliknya, semua haters bergembira, bersukaria. Oke brother dan sister, untuk membuang jauh-jauh rasa kecewa Anda karena Pitup gagal on, saya persembahkan kembali update Pitup terbaru edisi 16 Januari. Yuk mari kita simak sama-sama. Check it out. Bersabar dan positif thinking sampai akhir Januari 2022. Anda sudah menyelesaikan langkah pertama untuk menjadi sukses, yaitu Anda telah bersabar dalam menggeluti bisnis online Anda meskipun Pitup belum on. Bersabar itu langkah paling penting. Dan terkadang hanya dengan langkah itu saja Anda bisa menjadi sukses. Meskipun bisnis awalnya kecil bisa menjadi usaha yang besar. Dengan syarat guys, Anda bisa memelihara kesabaran itu dengan berkumpul di lingkungan yang tepat, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang bersabar dan berpikiran positive thinking bersama para leader-leader. Ada langkah lanjutan untuk memastikan Anda benar-benar telah memiliki kesabaran dan berpikir positive thinking untuk menjadi sukses, yaitu mengikuti bimbingan bisnis Pitup dan menelaah berbagai informasi valid mengenai Pitup. Bersabar menanti Pitup on ini adalah pilihan yang terbaik. Sudah terbukti bahwa bersabar positive thinking sebagai salah satu penunjang untuk sukses dalam bisnis apapun termasuk Pitup. Untuk mendapatkan penghasilan yang besar dalam bisnis apapun termasuk online Pitup bukan sekedar penghasilan besar yang kita usahakan. Tetapi selain penghasilan besar dan sistem kuat yang bisa menjamin penghasilan itu, sifat kesabaranlah yang paling terpenting yang harus kita jaga. Betul? Sehingga Anda bisa membangun usaha Anda dari kecil menjadi besar dan terima terus-menerus penghasilan sepanjang hidup atau long life Anda dan keturunan Anda. Para leader-leader sekarang mereka siap membimbing Anda. Itulah yang bisa diberikan. Anda bisa memilih kembali seperti semula, bersabar dan positive thinking, menanti Pitup on kembali, untuk hidup dan hidup untuk bekerja sebagai ibadah. Bersabar dan semangat positive thinking akan membuat Anda berani meraih harapan untuk bisa bebas finansial dalam waktu selamanya. Bayangkan guys, 2-5 tahun usaha kita Pitup on kembali. Anda tinggal di rumah tanpa harus melakukan apa-apa selain menyelesaikan misi dengan tonton 10 iklan per hari. Uang masuk dan tercetak terus ke rekening Anda dalam jumlah yang cukup, bahkan berlebih. Anda bisa membeli mobil yang lebih bagus dibanding mobil tetangga atau saudara Anda. Anda bisa mulai mengangsur rumah yang bagus. Semua itu dimulai hanya dengan langkah kecil, yaitu bersabar menanti Pitup on kembali. Ikuti perkembangan info-info biar paham brother. Berita Pitup akan on pada pertengahan Januari 2022 bersumber dari medsos, bukan dari channel resmi Pitup. Kita semua menunggu info-info tentang Pitup. Bila pada perjalanannya banyak pihak membuat asumsi serta menjadikan opini berkembang kepada posisi tengah dari bulan Januari itu pada tanggal 15-nya. Itu juga tidak bersumber resmi, karena itu hasil resonansi dari berita sebelumnya. Karena itu untuk tidak saling menyalahkan serta tidak saling menghujat satu dengan yang lainnya, diharapkan kita semua menunggu info-info resmi dari manajemen Pitup. Kenapa ya belum ada info resmi dari manajemen Pitup bakal on, supaya semua member tenang. Kalau bulan depan belum on juga bagaimana ya? Silahkan tanya rumput yang bergoyang. Sepertinya manajemen perlahan menggantung member agar para member melupakan dengan sendirinya. Berasumsi boleh-boleh saja, itu hak semua pribadi. Karena asumsi ada di dalam pikir, tapi hati-hati bila beropini. Karena opini itu yang keluar dari pikiran atau buah pemikiran yang bisa berubah-ubah bentuknya. Cenderung untuk salah dari sisi pemahaman, bila yang menerimanya juga salah dalam cara atau sudut pandangnya.
Untuk itu kami berharap untuk menjaga diri dalam beropini, karena bisa jadi bukan kapasitas kita untuk hal tersebut. Kami mengajak saudara-saudari semua untuk lakukan yang sesuai kapasitas kita, yaitu berharap dan berdoa. Semoga harapan kita VTuber bisa segera terwujud. Hidup kita ini dipenuhi dengan warna yang sangat patut untuk disyukuri. Jangan hanya memandang salah satu warna kehidupan saja. Anggap warna hidup sedang memudar dalam pandangan. Kita bisa menemukan sudut serta waktu juga cara yang tepat dalam memandang serta menikmati warna hidup kita ini. Pelangi hanya bisa kita pandang dan nikmati dari waktu, sudut serta cara yang sudah ditentukan bagi kita semua. Opini adalah pernyataan subjektif atau pikiran sendiri. Opini tidak didukung oleh bukti apapun. Opini didasarkan pada asumsi. Sedangkan asumsi adalah dugaan sementara atau anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi adalah asumsi, bukan fakta. Orang yang suka berasumsi adalah orang yang memiliki cara berpikir tidak tersistem. Kalau manajemen tidak memikirkan member, berarti manajemen tidak memikirkan aset perusahaan. Kalau manajemen tidak lagi memikirkan aset perusahaan, buat apa legalitas diupayakan sampai tuntas? Kalau untuk legal itu, manajemen harus menandatangani kesepakatan atas syarat-syarat yang diminta. Buat apa manajemen menandatangani kesepakatan tersebut hingga hidup sudah dinyatakan legal? Dan yang perlu dipahami bahwa setiap kesepakatan sudah pasti ada konsekuensinya. Kalau manajemen tidak penuhi kesepakatannya tersebut, berarti harus menerima konsekuensi atas hal-hal tersebut. Maka kita sangat boleh percaya dan yakin bahwa hidup pasti on. Bukan siapa yang meng-on-kan, bukan juga bagaimana cara meng-on-kannya. Tapi proses yang sedang dijalani harus dilalui sesuai rencana perusahaan yang dijalankan oleh manajemen dan timnya. Dan itu bukan ranah member, itu ranah dan kewajiban serta hak dari perusahaan VTube. Sebagian benar, tapi sebagian tidak benar. Termasuk saya, meskipun saya pribadi tidak punya aset pada akun pribadi saya. Tetapi saya percaya VTube sangat berpotensi untuk membantu meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. Khususnya yang sudah gabung dalam VTube. Karena meski saya main gratis, tetapi saya tidak setengah hati untuk membangun tim. Agar saya pun bisa ikut menikmati hasil dari VTube. Karena memang dalam VTube yang selalu ada pilihan kesempatan yang sangat efisien dalam menjalankan VTube. Dan saya sudah puluhan kali membuktikannya. Kecewanya jangan diterus-teruskan guys. Kehidupan harus tetap berlangsung. Kalau kita saat ini belum bisa kembali mengakses VTube, kita fokus saja pada kegiatan keseharian yang lain agar bisa terus bertahan dalam kehidupan. Setuju? Kami sangat menghormati serta menghargai saudara-saudari VTuber. Bahkan kami sangat menyayangi Anda semuanya. Kami tidak ingin saudara-saudari salah arah dalam menyikapi hal-hal perkembangan VTube. Karena itulah kami tetap ada. Apa yang kami terapkan di dalam berkomunikasi semata-mata agar baik harapan, doa, serta semangat kita VTuber tetap terjaga secara positif. Yang kami lakukan ini juga belum tentu yang terbaik, tetapi kami akan tetap lakukan ini karena kami menyayangi dan mengasihi saudara-saudari VTuber yang tidak lain, tidak bukan adalah sesama warga dan rakyat Indonesia. Lanjut brother, ganti ucapan kita dengan doa. Ganti ucapan oke dengan insya Allah. Ganti ucapan wow dengan subhanallah. Ganti ucapan hebat dengan masya Allah. Ganti ucapan saya baik-baik saja dengan alhamdulillah. Ganti ucapan terima kasih dengan ilahu khairon. Dan gantilah ucapan halo dengan assalamualaikum. Lanjut guys, VTuber kecewa. Kata-kata VTuber saat ini tidak ada gunanya, tidak diperlukan, tidak ada artinya, tidak memberi manfaat, muter-muter nggak jelas, menyebalkan, menyiarkan hoak, kasih PHP doang, tidak valid. Bukan info A1. Ngawur karena tidak ada komunikasi dengan manajemen. Dan segudang label sampai sumpah-sumpah nggak jelas. Mengapa kami konten kreator tetap konten dan selalu eksis? Apakah karena AdSense? Ataukah agar meninambobokkan VTuber agar lama-lama tidur dan lupa? Lalu manajemen tinggal lari, kabur entah kemana. Wah, belum paham ya, ternyata selama ini kami ngapain aja. Kami hanya butuh kejelasan kapan VTube on, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Bukan hanya cerita atau konten yang nggak pernah bilang pastinya VTube on. Bukan angin surga saja yang berembus terus menerus.
Sudah nggak kaget karena info-info yang beredar bukan dari manajemen, karena manajemen selama ini diam 1000 bahasa. Sabar kawan, kita tunggu info dari manajemen. Semoga manajemen bisa secepatnya kasih kabar apa yang terjadi dan bisa secepatnya on. Perlu dipertanyakan nih, kenapa manajemen tidak pernah kasih info ke VTuber? Seakan-akan menutup mata dengan perjuangan dan kesabaran VTuber menunggu VTube on. Serta tidak mau tahu perasaan VTuber. Kalau manajemen tidak ingin jadi bulan-bulanan para pembenci VTube, ayo segerakan onkan VTube. Kita tak perlu tahu dapur manajemen, kita hanya penikmat. Meskipun tahu dan diberitahu, toh kita juga tidak punya wewenang apa-apa, ya kan guys? Yang pasti doakan manajemen menyajikan masakan yang istimewa dari dapur dan kokinya. Kita hanya penikmat guys. Yang ngomong VTube on tanggal 15 Januari itu hoax. Manajemennya masih mau dibentuk, masih mau nyari investor lagi untuk pemegang saham 53%. Kalau nggak nemu investor ya jangan harap VTube on. Ini yang dipahami dari konten kreator. Yang bisa kita lakukan hanya sabar, mencari manajemen nggak tahu alamatnya, mencari kantor juga nggak tahu alamatnya. Sabar aja nunggu sampai on. Sebenarnya saya sedang sedih banget, berharap VTube segera di-on-kan dan PP bisa dicairkan dengan segera. Karena betul-betul sedang kondisi sulit sekali, kondisi pandemi. Suami sakit dan anak masih kecil-kecil. Sudah berjuang cari rezeki dengan jualan tetapi kurang cukup. Sedangkan biaya hidup sekarang mahal bingit guys. Kita senasib saudaraku. Kita sedang diuji sama Tuhan sampai batas kesabaran kita benar-benar habis. Dan hanya Tuhan yang tahu batas kesabaran kita itu sampai titik mana. Semoga Tuhan berikan jalan keluar untuk memudahkan kesulitan-kesulitan kita selama ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian rangkuman penting VTube kali ini. Untuk menghemat durasi, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah stay. Goodbye. Ciao ciao.